Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita akan siapkan hati kita, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah online, mari siapkan hatimu dan kita akan bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Angkat suara, angkat hatimu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, oh Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sekali lagi, berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh
kami, Engkaulah Raja kami sembah, kami tinggikan. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Dan biarlah kesempatan pagi hari ini, segala pujian, hormat, syukur, pengagungan kami persembahkan padamu Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami, Engkau bertata atas pujian kami. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Salam Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online kesempatan pagi hari ini. Mari bersama-sama sebagai ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kau terima kuasa-Mu Tuhan. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, menyatakan mampu. Sama-sama, hei! Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan makhluk. Sama-sama, hei! Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima sama-sama, hei! Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, Pasti mujizat terjadi.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Sama-sama kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darahnya sendiri. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, kan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, oh, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, kan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Engkau menginginkan kami anak-anak-Mu Tuhan, bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Ketika manusia lama kami mati Tuhan, kami akan mengalami hidup yang terus-menerus diperbaharui, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Ketika kami hidup di dalam terang, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami akan meresponi Tuhan pengorbanan-Mu dengan hidup benar di hadapan-Mu. Sehingga kemenangan demi kemenangan itu akan kami raih dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan di mana kami berada. Terang Kristus memancar lewat kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan pagi ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Siap untuk memberkati setiap kami. Dan biarlah Engkau urapi
segala semua telinga yang mendengar Tuhan, hamba-Mu urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap dengar firman Tuhan, katakan sama. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang di tempat ini dan dimanapun saudara berada, kami percaya dan saya percaya kita semua tetap ya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya walaupun pandemi masih belum ya berakhir, tapi kita percaya kita tetap ada dalam penyertaannya. Hari ini kita belajar bagaimana ya menjadi pahlawan prajuritnya Tuhan yang menang. Ya, kita bisa menang karena hidup di dalam terang. Ya, tema kita hari ini adalah menang karena hidup dalam terang. Ya, jika hari ini hidup kita masih, saudara mungkin ya merasa gelap, ya dilingkupi kegelapan. Jangan biarkan kegelapan melingkupi engkau. Kalau kita mau kalahkan kegelapan, hiduplah di dalam terang. Karena ketika terang itu datang, kegelapan itu pasti menyingkir. Kalau hidup masih gelap, pasti ada sesuatu yang belum beres. Masih ada kegelapan. Makanya mari kita belajar hari ini untuk menjadi terang. Jadilah penerang dalam kegelapan. Ya, jangan kebalik membawa kegelapan. Tapi saya percaya, ya, kegelapan tidak bisa mempengaruhi terang. Kalau hidupmu di dalam terang, dilingkupi oleh kuasa dari Yesus, maka kegelapan tidak akan sanggup untuk melingkupi engkau. Karena terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Ingat, kita semua adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi kita semua adalah terang dunia. Nah, tujuan khotbah ya saya hari ini saya ingin mengajak kita supaya ya kita masih dalam suasana hari pahlawan. Ya, kita menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi prajurit Kristus dengan selalu hidup di dalam terang, hidup dalam kebenaran, sehingga mengalami kemenangan demi kemenangan saat menghadapi siasat daripada sang kegelapan. Amin. Dan untuk itu kita belajar, untuk kita menjadi penerang itu dimulai dari rumah. Ya, menjadi penerang dimulai dari rumah. Ya, dimulai dari rumah. Jadi terang mulai dari pribadi masing-masing, dimulai dari rumah. Sehingga memancar keluar rumah dan masing-masing setiap hari mungkin belajar untuk mengingatkan, yo, mari kita jadi terang, ya, menjadi garam, bahkan mungkin beri nilai dalam setiap masalah, ya. Ingat, kita adalah terang dunia. Saya mendorong kita semua untuk menyadari bahwa kita punya tugas, yaitu terang dunia. Ya, secara ya kita belajar dari rumah artinya bertindak secara lokal. Namun kita berpikir secara global. Artinya apa? Bertindak lokal dalam keluarga, namun berpikir bertujuan jadi pemenang secara global. Jadi secara global artinya dimanapun kita berada, engkau ada dimanapun, dalam keadaan apapun, engkau membawa terang. Jadi otomatis saudara, ya makanya ditandai dengan apa? Kita harus memiliki yang namanya karakter yang unggul sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang terletak di atas gunung, ya, dengan melakukan perbuatan yang memuliakan Bapa di surga. Kita baca Matius 5 ayat 14, ya, Matius 5 ayat 14 sampai 16, dikatakan di situ, Matius 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya kamu terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jelas dikatakan, ya dengan kita menjadi pribadi yang menjadi terang, memiliki karakter yang unggul seperti orang yang berdiri di atas gunung yang tinggi, nampak dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa di surga. Saudara, pernahkah memperhatikan, mungkin bertanya ya, mengapa kalau kita Natal, ya, pohon Natal itu biasanya dipasangi bintang, ya, dan ada lampunya, itu
atas pohon Natal. Ya, mesti ada lampu, ya kan? Atau kalau kita melihat Tugu Monas di Jakarta, ya, itu atasnya emas dan dikasih lampu, ya, lampu. Patung Liberty juga yang di Amerika itu tinggi sekali dan ada lampu yang menyala. Nah, mengapa saudara? Ya, ada semacam itu saudara. Kalau kita perhatikan ada dua hal yang menjadi ciri dari hal tersebut. Ya, semua lambang itu, dua patung itu saudara, yang dua tugu itu, ya dikatakan apa ya? Supaya di waktu malam dia bersinar dengan terang. Ya, kelihatan terang sehingga menarik perhatian. Orang-orang di sekitarnya itu sekitar tugu, sekitar patung itu akan dengan mudah mengenali, oh itu Tugu Monas. Dari kejauhan kita bisa melihat Tugu Monas kalau malam, ya terang, menemukan spot tersebut, oh di situ. Ya. Jadi menjadi suatu tanda, ya. Dan kalau kita melihat tugu tersebut itu memiliki ketinggian yang melebihi, ya mungkin waktu itu melebihi gedung-gedung yang ada di situ, saudara. Melebihi gedung-gedung sekitarnya, sehingga meskipun pada siang hari nggak ada lampu yang menyala, tetap kelihatan. Ya, sekitar Monas kelihatan, wah Tugu Monas itu tetap terlihat dari kejauhan. Kenapa? Ini yang Tuhan mau. Ya, supaya dimanapun kita berada, orang bisa melihat. Ya, orang bisa melihat, wah itu anak Tuhan, ya menjadi terang. Pribadi kita menjadi apa ya, berkat bagi banyak orang. Orang bisa melihat hidupan kita dengan mata kepala mereka. Makanya Yesaya pasal 49 ayat 6b mengatakan bahwa tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Di muka saya katakan, kita bertindak dari lokal, dari rumah kita, tapi kita memiliki pemilikan global. Supaya apa yang kita kerjakan itu, kita bisa memberkati sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 47, itu menuturkan bahwa demikian rancangan dan panggilan Allah bagi setiap anak-anak telah ditebusnya itu untuk menentukan kita. Sama dengan ayat Yesaya 49. Untuk menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita diminta Tuhan untuk menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita yang mungkin yang belum mengenal Allah, supaya mereka mengenal Tuhan kita. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan. Dikatakan di dalam Yesaya 49:6b, membawa keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, artinya apa? Bagaimana kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang berarti menjadi kesaksian yang baik, bukan kesaksian jelek. Ya, menjadi terang berarti kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita, lewat sikap hidup kita, lewat respon-respon kita, lewat perbuatan pekerjaan kita, mungkin bahkan lewat prestasi kita, serta apapun yang kita bisa kerjakan. Bapak saudara, kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Setiap kita, seharusnya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, kita dipanggil untuk memberi yang terbaik dalam mengerjakan segala sesuatu. Mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dalam segala hal. Tuhan mau kita menjadi orang-orang excellent. Ya, baik kita pelajar, pekerja, maupun ibu-ibu rumah tangga, ya, suami atau istri, lakukan yang terbaik. Bukan hanya menyelesaikan dengan baik apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Oh, aku tugasnya ini, ya wes. Ya. Tapi Tuhan mau kita lebih excellent lagi. Kita melakukan, memberi lebih dari apa yang menjadi kewajiban kita, sesuai dengan kemaksimalan kita. Ya. Dalam segala sesuatu, saudara, ada orang yang, wah, dia gajinya 15 juta sebulan. Ya, tapi apa yang dia lakukan itu apa namanya? Memiliki nilai yang di bawahnya. Ya,
wah enggak ada bosku kok. Enggak ada yang lihat kok. Dia melakukan apa yang dia apa ya, enggak maksimal. Saudara. Nah, yang Tuhan mau, saudara, kita ini melakukan sesuatu yang lebih maksimal lagi. Supaya apa? Dilihat orang menjadi contoh dan nama Bapa dimuliakan. Kalau misalnya kita diminta, tolong dong sapu, terasnya. Oke, bukan cuma teras, seluruh rumah disapu. Ya kan? Itu excellent, saudara. Ya, sehingga benar-benar, wah, jalan itu kalau di gereja, wah, ya kan? Wow, bersih-bersih, nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, ya kan? Jadi melakukan more, lebih daripada apa yang diperintahkan, saudara. Lihat ada yang nggak beres di rumah, dimulai dari rumah. Semuanya itu diajar dari rumah. Belajar melihat apa yang nggak beres, ya berantakan. Bukan berkata itu bukan aku yang berantakin, ya. Tapi ketika kita melihat hal-hal yang nggak beres, kita kerjakan, saudara. Itu kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Dengan tangannya membereskan, saudara. Sehingga apa? Kita tidak hanya menjadi terang lewat pekerjaan kita, tapi juga kewajiban kita. Menjadi kewajiban kita. Ya, memberikan lebih daripada kewajiban kita sama seperti tadi tugu tadi. Ya. Walaupun siang hari, tapi karena dia lebih tinggi, ya, dia bisa dilihat oleh orang lain, saudara. Ya. Enggak mau terang-terang, tapi karena dia lebih tinggi, dia bisa dilihat oleh banyak orang di sekitar mereka. Saya ingat, saya pernah baca suatu artikel, ada seorang pegawai, itu teknisi kalau nggak salah, ya, seingat saya, di Surabaya. Dia melamar sebagai, ternyata dia pertama bukan teknisi, dia hanya mendapatkan tukang penjaga pintu di dalam suatu bengkel gitu ya. Tapi dia setia. Akhirnya dia diajari jadi montir. Orang ini luar biasa. Dia datang paling pagi, pulang paling terlambat malam. Kalau bosnya belum pulang, dia belum pulang. Dia mau menutup pintu semuanya. Dia sangat setia. Bertahun-tahun dia lakukan bagian dia, bahkan lebih. Yang diperintahkan dia lakukan lebih daripada kewajibannya. Semaksimal yang dia bisa. Semaksimal yang dia bisa. Seringkali kita nggak mau maksimal. Apa kadarnya? Ala kadarnya, bisa tampil lebih baik, tapi nggak mau melakukan yang lebih baik. Wes pokoknya ngono wae, saudara. Dan Tuhan nggak mau. Orang ini luar biasa. Dan akhirnya menjadi supervisor, akhirnya jadi manajer, akhirnya karena bosnya ini buka toko, buka suatu bengkel yang baru, dia dipasrai, diberikan saham di situ. Luar biasa dari orang yang terbawah. Tapi dia setia melakukan tugasnya. Dia memiliki dedikasi yang luar biasa. Dan orang ini orang Kristen, luar biasa. Ini saya baca itu benar-benar terjadi di Surabaya, saudara. Dia menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Makanya kita sebagai anak Tuhan, sebagai tentara Kristus, sebagai pahlawan-pahlawannya Tuhan. Ya, yang pertama kita harus belajar, untuk kita bisa menang, kita harus datang kepada terang. Datang kepada terang berarti menjauhi kegelapan. Nah, seringkali kita nggak sadar masih saja mendatangi kegelapan. Ya, mendatangi gelap bukan menjauhi. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menang karena kita hidup di dalam terang. Artinya kita harus datang kepada terang. Yohanes 3 ayat 20 sampai 21, di situ mengatakan Yohanes 3 ayat 20 sampai 21, sebab barang siapa berbuat jahat, ya, dia membenci terang dan tidak datang kepada terang supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi orang yang berbuat jahat dia benci terang, ya, nggak mau datang kepada terang supaya apa? Supaya kejahatannya nggak nampak. Saudara, orang yang jual beli mobil itu pintar, saudara. Dia kalau melihat mobil itu belum sepetan, belum dicat gitu kan, gampang. Taruh di tengah matahari, di tempat yang lapang, biar matahari kelihatan yang belang bonteng, saudara. Kelihatan. Jadi gelap itu akan kelihatan dan menyingkir, saudara. Jadi dikatakan kalau orang yang berbuat jahat, dia nggak mau datang pada terang, dia benci. Karena akan kelihatan kejahatannya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya apa? Menjadi nyata
bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Amin saudara. Jadi kita harus belajar untuk menang, ya kita harus datang kepada terang. Saudara, saya ketika kita ini berbuat dosa, ada orang berbuat dosa. Saya yakin ketika seseorang berbuat dosa, sulit untuk datang kepada Tuhan. Ya, sulit untuk benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena iblis mengintimidasi. Orang yang buat dosa pasti sulit datang kepada Tuhan. Ya. Dia enggak ada keberanian. Ya. Kecuali dia pintar sandiwara. Mungkin di depan orang kelihatan tapi Tuhan tahu. Saudara. Ya. Untuk berdoa pasti sulit. Jadi kalau hari ini saudara ya mulai enggak suka berdoa, hati-hati. Coba saudara masih suka berdoa enggak? Orang yang enggak suka berdoa rawan berbuat dosa. Ya. Jadi kalau kita enggak berbuat dosa pasti kalau kita tidak berdoa pasti mudah jatuh dalam dosa. Ya. Saudara perhatikan, aku nih punya enggak kerinduan untuk berdoa? Hari-hari ini karena pandemi kita enggak bisa lagi melakukan doa malam. Ya. Di gereja. Tapi belajar yuk di rumah, saudara punya mesbah keluarga. Sampai hari ini justru ada hal yang luar biasa bagi kami. Setiap malam pasti kami ada doa keluarga. Ya, kalau kita belum kumpul, anak saya bilang tolong tunggu saya. Ya kan? Jadi justru ada kerinduan berdoa. Coba periksa hati masing-masing. Aku tetap suka berdoa atau mulai susah untuk diajak berdoa. Saudara, hati-hati. Kalau kita sudah tidak suka memiliki gaya hidup berdoa, itu bahaya. Iblis sedang menebarkan jalannya. Dia seperti singa dikatakan yang mengaum-ngaum. Makanya dikatakan di dalam satu Petrus itu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, ya iblis beredar-edar. Mengaum-ngaum seperti singa dan siap menelan siapa yang mau ditelannya, saudara. Jadi hati-hati. Kalau enggak dibereskan, saudara berarti itu indikasinya. Kalau kita sudah enggak punya kerinduan lagi berdoa, itu bahaya. Bahaya. Doa makan aja lupa. Itu bahaya sekali. Saudara periksa hati masing-masing. Saudara di rumah, di tempat ini pun yuk kita melihat masing-masing kita. Saudara, kalau kita sudah nggak ada kerinduan lagi, nggak ada gairah untuk berdoa. Ya berdoa ya cuman itu saja, nggak ada lagi suatu dorongan dari dalam untuk berdoa tentang hal-hal yang kita mungkin alami. Saudara, iblis yang menebarkan jalannya untuk menerkam. Ada sesuatu yang nggak beres pasti. Bereskan. Karena ketika dosa itu dibiarkan, itu akan membawa dosa yang lebih besar. Ingat dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 8, saudara. Orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang menyimpan iri hati, orang yang menyimpan sakit hati, amarah, kebencian. Dan firman Tuhan katakan dosa sudah mengintip. Tadi saya melayani jam 6 tadi di satu persekutuan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan aku kepahitan ya, dengan salah satu keluarganya. Sudah didoakan, sudah, tapi muncul terus. Ternyata belum mengampuni. Dan apa akhirnya? Dia benci, walaupun dia sudah mengampuni, tapi ketika melihat orangnya tetap nggak senang. Dan itu awal dari hal yang berbahaya. Maka saya katakan, ya orang yang hidup dalam kegelapan, itu akan kalau tidak dibereskan, dosanya akan berlipat-lipat. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 8, di situ ketika Tuhan berfirman kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Saudara, kenapa mukamu enggak berseri? Kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sangat menggoda engkau. Makanya engkau harus berkuasa atasnya.
Sudah diperingatkan saudara. Kata Kain pada Habil adiknya, ya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil lalu membunuh dia. Saudara, ini kenapa? Karena membiarkan ada suatu kebencian, ada iri hati, dimulai dari iri hati. Makanya ketika itu dibiarkan, dosa itu akan menjadi dosa yang lebih besar. Ya, makanya datang kepada terang. Ya, saudara, makanya sebagai anak terang kita harus benci untuk benci hidup dalam kegelapan. Yang tahu pribadi masing-masing. Ya. Apakah aku ini masih dalam kegelapan? Makanya dikatakan tadi dimulai dari pendidikan di dalam rumah. Terang diajarkan dari rumah, ada teladan orang tua. Ada contoh dari orang tua yang takut akan Tuhan. Kalau kita belajar seperti halnya Yusuf, dikatakan saudara, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, anak kesayangan Israel. Dan Yusuf karena kesayangan, pasti dia memiliki keintiman, kedekatan dengan bapaknya. Dia bisa melihat kehidupan ayahnya. Kesayangan berarti dia senantiasa dekat. Dia melihat keseharian orang tuanya. Dia melihat ayahnya memiliki kedekatan dan keintiman dengan Bapa di surganya. Ayahnya hidup takut akan Tuhan. Dan pasti karena kedekatan dia sering mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tuanya tentang pengajaran takut akan Tuhan. Hal itulah yang membentuk karakter Yusuf menjadi anak muda yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Dimulai dari keluarga. Dia pasti melihat figur papanya, figur daripada Yakub. Dan saya katakan itu membentuk karakter hidupnya. Apa yang kita melihat sejak kecil, apa yang kita dengar, itu menjadi hal yang akan kita lakukan di kemudian hari ketika besar. Makanya kita melihat dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya terlebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sudah perhatikan ini. Kelihatan di situ bahwa ada kedekatan orang tua Yusuf ya dengan orang tuanya. Makanya kebiasaan sifat di rumah itu akan menjadi karakter hidup seseorang. Makanya ada pohon keluarga. Orang yang menikah A dan B itu punya pohon keluarga yang berbeda. Dia punya karakter, dia punya tabiat, dia punya sifat ya dari orang tuanya. Yang satu juga dari orang tuanya. Dan masing-masing berbeda. Makanya pendidikan dalam rumah itu penting. Sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang berkarakter dari rumah. Kebiasaan di rumah bagaimana cara makan, cara duduk. Ya kan, bisa dilihat. Dan dia bisa dirubah dalam sekejap ketika dia sudah besar. Makanya kita melihat di sini, Yusuf itu suka terang. Dia tidak suka dalam kegelapan. Dikatakan dia menyampaikan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf, ayat 2, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dia gak mau ada kegelapan. Gak mau ada kejahatan, dia sampaikan. Dan makanya dibenci oleh kakaknya. Orang yang suka hidup dalam terang, pasti suka terang-terangan. Amin. Saudara suka terang-terangan atau gelap-gelapan?
Orang yang hidup dalam terang pasti suka terang-terangan, enggak suka punya triki, enggak punya sandiwara, saudara. Ya, langsung apa adanya. Sepertinya hal ya seperti kita lihat ya, ini yang dialami Yusuf, saudara. Karena dia terang-terangan, saudara, dia enggak merasa menyinggung orang lain ketika dia berbicara tentang mimpinya. Mungkin kesannya sombong, tapi karena dia orang yang terbuka, dia nggak punya beban bercerita tentang apa yang dia mimpikan. Kalau kita perhatikan tadi, saudara, ya dia katakan dia melihat mimpi di ladang ada berkas-berkas gandum, lalu gandum itu bangkit dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas yang sekalian yang lain mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Ya. Artinya berkasnya Yusuf disembah oleh yang lain. Dan hal itu membuat benci saudara-saudaranya. Dikatakan apa, saudara? Saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara, kita melihat, saudara, orang yang belajar hidup dalam kebenaran emang enggak mudah. Ya, dikatakan dibenci. Kan lucu, saudara. Orang mau buat benar malah dibenci. Kita melihat sekarang bangsa ini, ya, pemimpin kita terus dia melakukan kebenaran-kebenaran, tapi kita melihat, wow, justru menolak. Ya, orang yang hidup dalam kegelapan, kebenaran pasti akan benci yang namanya kegelapan. Dia nggak suka dengan kegelapan. Yusuf ketika dia diganggu oleh istri Potifar, saudara. Yusuf ini anak muda, gairahnya luar biasa. Tapi karena dia punya roh takut akan Tuhan, dia bisa menghadapinya. Saya bisa bayangkan, ya, ketika dia diganggu tante Potifar dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 12, saudara. Suatu hari tante Potifar itu memandang Yusuf dengan birahi dalam ayat 7. Dan dia berkata, marilah tidur dengan saya. Ayat 8 mengatakan yang luar biasa. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, ya, dengan bantuan tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau itu istrinya. Ini luar biasa. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wow. Ini kedekatannya dengan Tuhan. Ya, takut akan Tuhannya luar biasa. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur dengan istri Potifar, saudara. Dan ayat 11 katakan, saudara, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sedang di seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Tidak ada orang di rumah, tidak ada yang tahu. Tapi dia tahu ada Tuhan yang melihat dia. Tidak ada yang tahu. Saudara, kalau saudara menghadapi itu gimana? Lari atau lari? Lari mendekat atau lari menjauh? Ya. Tapi saya percaya ketika engkau punya takut akan Tuhan, hidupmu di dalam terang, engkau bisa lari dari kegelapan ini. Saya tahu memang tidak mudah, saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan berani menghadapi segala gangguan ini. Karena tahu ini tipuannya iblis. Ya, untuk hidup dalam kebenaran memang butuh yang namanya pengorbanan. Dikucilkan, dimusuhi, dibenci, ditinggalkan, bahkan diejek. Ya, saya ingat dulu ketika saya awal bertobat, wah jadi pendeta yo. Malah dinubuatkan mereka, saudara. Ya rasanya dikucilkan. Tapi sebagai anak-anak terang, kita wajib hidup, ya, untuk meninggalkan kegelapan. Wajib benci hidup dalam kegelapan. Saudara, coba saya mau inginkan kita semua memeriksa diri masing-masing. Kerinduan kita bagaimana hari-hari
apakah kuat untuk melakukan kebenaran? Apakah masih coba-coba untuk hidup di dalam gelap? Ya, sebagai orang yang mau menang, saya mau katakan yuk, hiduplah dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, maka engkau akan mengalami hidup yang lahir baru. Menang atas kegelapan hanya dapat didapati dengan kelahiran baru. Tidak bisa tidak, saudara. Makanya mari kita mau belajar yang pertama tadi. Ya, datang pada terang. Ya, datang pada terang. Ya, dekatkan diri kita pada terang. Maka kegelapan yang mungkin masih melingkupi kita itu akan sirna, saudara. Dan ketika kita hidup dalam terang, dalam kebenaran, maka roh kebenaran itulah yang luar biasa. Roh kebenaran melingkupi kita, maka kita diberikan Tuhan hikmat. Ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan mendapatkan terang daripada Roh Kudus. Sehingga terang itu memberi hikmat pada kita. Ini yang kita butuhkan. Yang kedua, terang Roh Kudus memberi hikmat. Seringkali kita ini kan tiap hari butuh yang namanya keputusan-keputusan, saudara. Mengambil keputusan-keputusan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bisa-bisa keputusan kita bisa salah. Tapi ketika hidup dalam kebenaran, roh kebenaran itu melingkupi kita, maka hikmat yang dari Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Yang luar biasa firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan mana yang akan kau pilih. Mazmur 25 mengatakan demikian. Ya, kita kadang-kadang gak bisa, ini keputusannya bagaimana. Tapi orang yang takut akan Tuhan dikatakan hikmat Tuhan itu luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan aku akan tunjukkan jalan mana yang engkau akan pilih. Kan enak, saudara. Saudara, dalam kehidupan ini kita sangat memerlukan hikmat Tuhan. Menghadapi segala persoalan hidup. Sehingga hidup kita dibuat berhasil. Sebagaimana Yusuf hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, ya walaupun dia mungkin menderita. Ya, diejek, dia tidak disapa oleh kakaknya. Tapi demi penderitaan yang dia alami, ya, Yusuf mau bertahan. Kita melihat, saudara, untuk kita benar-benar bisa menang itu butuh yang namanya ketahanan. Dan ketahanan itu bisa kita miliki ya ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Yusuf tetap bertahan walau hidupnya mungkin tidak nyaman. Tetap hidup dalam kebenaran. Dia bisa lari dari dosa. Kalau kita perhatikan, ketika dia itu disalahartikan, dia mau dibunuh kakaknya, dia dibuang. Saudara, kita lihat itu enggak mudah. Padahal dia punya mimpi. Kalau kita melihat mimpinya dia menjadi pemimpin. Dia bisa kecewa dengan Tuhan. Iya. Tapi dia enggak putus asa. Ketika dia mendapatkan suatu tekanan di rumah Potifar, dia enggak marah. Tapi dia tetap sapi, dia tunduk. Dan kita melihat nanti, saudara, ya, ketaatan, hidup dalam kebenaran, prosesnya itu memang enggak gampang. Tapi justru lewat masalah, lewat proses yang dihadapi, lewat penderitaan yang dihadapi, justru membawa dia dekat pada istana. Ketika dia dipenjara oleh karena difitnah oleh tante Potifar tersebut, dia dipenjara, khusus dipenjara para orang-orang daripada kerajaan. Ketemunya orang-orang dekat dengan raja. Dan makanya walaupun dia dipenjara yang luar biasa, dia tetap bersuka cita. Dia enggak bersungut-sungut, dia enggak marah dengan Tuhan. Dan yang luar biasa, dia tetap melakukan yang terbaik sehingga disukai oleh kepala penjara. Dia melakukan yang terbaik. Dia menjadi penolong. Saudara, dan yang luar biasa saya dapati gini. Ketika dia menjadi orang pertama di rumah Potifar, ya,
Dia akan mengepalai semuanya, bahkan dikatakan semua sisi rumah itu dia yang berkuasa, kecuali engkau istri. Dia nggak berpuas diri, wah ini tujuan hidupku di sini nih. Aku sudah menguasai semua. Dia nggak puas. Dia tahu ini bukan tujuan hidupnya. Maka dia diproses kembali. Kalau dia puas ketika itu, dia akan jatuh di dalam tangan istri Potifar. Ya saudara, yang saya katakan, walau di dalam penjara, dia tetap melakukan yang terbaik. Menjadi penolong, disukai kepala penjara. Dan diberikan hikmat dari Tuhan. Ketika dua penjawat makan dan minuman itu mimpi di dalam Kejadian 40 ayat 9 sampai 15, ya. Dia katakan dia bisa mengartikan. Itu kalau bukan hikmat Tuhan, tidak mungkin, saudara. Diberikan hikmat, kenapa? Karena terang Roh Kudus yang memberi hikmat buat Yusuf. Sehingga penjawat minuman itu dikatakan kau akan bebas. 3 hari kemudian yang satu yang kau akan disulahkan. Dan tepat, saudara. Dan kita perhatikan, nah suatu saat ketika Firaun bermimpi, seluruh ahli orang pandai di Firaun itu di Mesir itu enggak ada yang sanggup mengartikan mimpi. Ini waktunya Tuhan. Ya. Tapi saya baca sekilas ternyata Yusuf sempat protes, bukan protes. Dia ingin mendapat bantuan dari penjawat minuman. Kalau nanti kamu keluar, jangan lupa ya sama aku, gitu kan. Tapi ternyata itu kan butuh waktu, tidak langsung gitu kan. Sampai ketika Firaun itu bermimpi, itulah waktu Tuhan bagi Yusuf. Tibalah waktu Tuhan buat Yusuf. Ketika itu Firaun mimpi dan tidak ada yang bisa menjelaskan arti mimpi, dan hari itu baru Tuhan mengingatkan penjawat minuman, oh ada Yusuf di penjara dulu yang bisa mengartikan mimpiku dan tepat saat Raja murka, dan dipanggillah Yusuf. Dan benar Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Bukan hanya dapat mengartikan, tapi dia diberi hikmat untuk menasehati Firaun tentang apa yang akan terjadi. Ini semua hikmat daripada Tuhan. Karena Roh Kudus yang menguasai hidupnya, terang Roh Kudus menguasainya, memberi dia hikmat. Dalam Kejadian 41 ayat 43 dikatakan di situ, saudara. Ya, Kejadian 41 ayat 43. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi. Ini kan nasihat. Ya, dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Bukan hanya dapat mengartikan, tapi dia memberikan hikmat. Dapat hikmat untuk menasihati seorang raja. Siapakah seorang Yusuf? Dan saya melihat orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Dia memiliki wibawa ilahi yang luar biasa. Dan terjadi bagi Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 41 dikatakan ketika Yusuf memberikan nasihat itu, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Kejadian 41 ayat 37. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara perhatikan. Orang bisa melihat, Firaun ini kan bukan orang Israel, dia orang kafir ya kan? Tapi dikatakan dia bisa melihat ada roh Allah dalam diri Yusuf. Hari ini kita mau belajar. Apakah orang bisa melihat roh Tuhan itu ada di kehidupan saudara? Oleh karena segala tindakan kita, perbuatan kita, orang bisa melihat ada roh Tuhan itu yang menguasai kehidupan kita. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang dipenuhi, yang penuh dengan roh Allah? Wow, ini luar biasa. Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu, seluruh rakyat akan taat, hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Luar biasa, saudara.
Seluruh Mesir akan taat padamu. Hanya taat tahta ini. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Wow. Saudara, kalau kita mau melakukan do the best, yang terbaik dimanapun engkau mau bekerja apapun. Apapun yang kau lakukan, lakukan lebih daripada apa yang menjadi kewajiban. Orang akan melihat. Dan satu saat akan tiba saat bagi engkau menikmati tuayan itu. Amin. Ini kan Yusuf luar biasa. Dia mendapatkan hal yang luar biasa. Kuasa atas istanaku. Mendapatkan cap segala macam, saudara. Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau jadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin menterainya, dilepaskan, dikenakan pada Yusuf. Dipakaikan pada Yusuf pakaian dari kain halus, digantung kalung emas pada lehernya. Wow. Yusuf dinaikkan kereta kedua setelah kereta raja. Luar biasa. Siapa yang cinta kebenaran, siapa yang mau hidup di dalam terang akan mendapatkan urapan yang daripada Tuhan. Saudara, mari kita rindukan hal ini. Ya, kita akan bisa menjadi orang-orang yang menang ketika kita hidup di dalam terang. Ibrani 1 ayat 9 mengatakan, ketika engkau mencintai keadilan, Ibrani 1 ayat 9, dan membenci kefasikan, Allah akan mengurapi engkau. Saudara, kita lakukan apa yang kita bisa kerjakan, kita belajar hidup dalam kebenaran. Saya katakan memang ya itu harus dilatih, saudara. Kita belajar melakukan kebenaran itu bukan sesuatu yang dipaksa, tapi harus menjadi gaya hidup dan saling mengingatkan. Dimulai dari rumah, saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak diingatkan untuk memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Ya, membenci kefasikan, maka akan mendapatkan urapan dari Tuhan. Ya, saudara, hanya Roh Kudus, saudara, yang dapat membuat kita berakal budi dan bijaksana. Ya, sehingga kita melihat Yusuf ini bisa menafsir mimpi itu karena Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kemenangan. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara harus merindukan hal ini, saudara. Bahwa hidup kita harus menjadi berkat. Karena ketika kita menerima kuasa, firman Tuhan katakan, Roh Kudus turun atasmu, kamu menjadi saksi di Yerusalem. Orang berkata Yerusalem itu keluarga. Ya bisalah. Ya, dari keluarga dulu. Sayudia, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Dimulai rumah. Yang terakhir, sehingga kita bukan saja menang, tapi kita menjadi terang yang menerangi dunia. Ini tujuan besar kita sebenarnya, saudara. Artinya bukan hanya keluarga, tapi kita benar-benar bisa menerangi sekeliling kita. Dimulai dari keluarga. Jangan sampai orang melihat wong Kristen, wong Kristen nek berantem, waduh tonggone krungu, ya kan, piring dikeluarin, baju dilempar keluar. Ya, kita nggak jadi berkat. Gak bisa menjadi terang bagi dunia. Ingat saudara, Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Wow. Kita terang dunia. Gak bisa kalau kita jadi terang dunia seperti dikatakan kota yang terletak di atas gunung. Gak mungkin tersembunyi, orang kan nampak terus. Saudara, lalu kita perhatikan saudara. Di dalam ayat 57 Kejadian pasal 41, terang, Yusuf ini menjadi terang dan menjadi berkat bukan hanya di Mesir. Mesir itu kerajaan dunia ketika itu, saudara. Kerajaan menguasai dunia. Ya. Tapi kalau kita melihat, ya, Yusuf itu menjadi berkat bukan untuk hanya Mesir saja. Dikatakan dalam ayat 57, seluruh bumi. Bayangin, saudara. Seluruh bumi, bukan hanya Mesir. Ayat 47, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir membeli gandum dari Yusuf. Luar biasa. Orang yang benar-benar berjalan dalam kebenaran takut akan Tuhan.
jadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya pun terberkati. Saudara, kita melihat ayat 20 yang luar biasa. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya. Tapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bukan yang lokal saja. Jadi kita mulai dari rumah tangga kita, dari rumah kita. Kita menjadi berkat, menjadi terang di dalam lokal rumah kita. Dengan tujuan menjadi berkat bagi banyak orang. Berpikir lokal, tapi mendapatkan bertindak secara global. Kita melihat ini, saudara. Memelihara hidup bangsa yang besar. Saudara, gereja di akhir zaman ini direncanakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Dimulai dari diri kita. Siapa lagi? Dimulai dari kita dimanapun kau berada, mau di pasar, mau di pekerjaan saudara, apapun bentuk engkau bekerja, engkau harus jadi berkat. Nanti akan datang masa yang sukar. Banyak orang lapar dan haus akan kebenaran. Dan saudara harus bawa berita kebenaran itu. Enggak perlu saudara ini keluar-keluar tentang firman, enggak, tapi hidupmu itu loh yang berubah. Hidup yang diubahkan akan mengubah hidup orang lain. Dan saya percaya ketika engkau bersekutu dengan firman, keintimanmu dengan firman itu luar biasa, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amos 8 ayat 11 mengatakan, saudara, Amos 8 ayat 11 ayat terakhir kita baca ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari nanti orang benar-benar rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kita gereja harus siap menjadi jawaban. Gereja harus menjadi jawaban atas kebingungan manusia. Dan kita harus bisa menjadi orang-orang bisa memelihara rohani di saat yang masa sukar nanti. Oleh karena itu dimulai dari sekarang. Saudara melengkapi dirimu dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga gaya hidup kita, gaya hidup orang yang terang akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Sehingga apapun yang kita kerjakan orang bisa melihat dan orang bisa melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saya percaya, saudara, kita sadar hari ini bahwa kita semua adalah orang-orang terang. Engkau adalah terang dunia. Amin. Mari saya undang para pemain musik, WL Singer, tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Oke. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Habis tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rabba Syakarababu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan. Ketika kami menghidupi kebenaran, hidup di dalam terang, kami akan melihat Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu akan kami raih dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan yang luar biasa Engkau memberikan kepada kami hikmat yang luar biasa daripada Engkau. Sehingga bisa mengatasi semua persoalan yang mungkin menghadang kami dengan tipu muslihat iblis. Kami bisa kalahkan dengan hikmat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kepada kami kuasa yang tak terbatas itu Tuhan. Dan kami akan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Tuhan, beri kesadaran buat kami semua Tuhan. Untuk kami sadar bahwa kami adalah terang dunia. Sehingga dimanapun kami berada, kami membawa nama Tuhan. Lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan.
Nama Tuhan dibesarkan lewat hidup kami. Orang bisa melihat dari tingkah laku kami, perkataan kami, sikap hidup kami. Dan kami percaya melalui dari rumah kami masing-masing, belajar bagi orang tua memberikan teladan yang baik, yaitu hidup takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap kepala-kepala keluarga dimanapun kau berada, bila roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga keteladanan takut akan Tuhan itu dimulai dari keluarga. Sehingga kapanpun ketika anak itu dewasa, mereka punya karakter yang sama, yaitu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah pagi ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Melepaskan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang terus membawa hidup kami mengalami hidup yang menang, naik dan tidak pernah turun. Diberkati Tuhan karena Tuhan berkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kau yang memberi jalan, Kau yang